itu sebabnya maka uh, mata kuliah ini menjadi bagian dari uh, dalam kurikulum pendidikan agama Kristen. Nah, hal itu pertama-tama yang ingin Beta tegaskan agar supaya kita melihat keberadaan mata kuliah ini bukan sekedar tempelan, tetapi merupakan basis utama, ya, basis utama di dalam proses kita memahami pendidikan agama Kristen, ya. Ya, jadi itu hal pertama. Jadi kita tidak melihatnya secara dikotomis antara pendidikan agama Kristen dan teologi, tapi kita hendak melihatnya dalam satu kesatuan bahwa teologi itu dia hanya bisa terwujud menjadi sebuah kata kerja kalau dia diimplementasikan melalui pengajaran. Ya. Nah, dalam hal itu maka pendidikan agama Kristen yang kita pahami, dia tidak hanya dipahami secara sempit sebagai tugas guru agama, tetapi kita pahami sebagai bagian dari tugas utama misi gereja untuk mewartakan tentang kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, dan juga mewartakan karya-karya Kristus secara konkret. Ya, jadi Beta berharap pemahaman itu dulu yang harus kita tempatkan sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai teologi dan teologi kontekstual. Ya, nah dalam kaitan itu, saudara-saudara, maka saya sengaja menuliskan sejumlah pertanyaan agar supaya saudara-saudara memulai dengan perspektif tentang apa itu teologi kontekstual, apa itu konteks, dan seterusnya, ya, sebagaimana sudah respon saudara-saudara di Google Classroom yang sudah saya baca juga, ya. Bagi saya itu bagus semua, dan itu memperlihatkan bahwa saudara-saudara mempunyai perspektif tentang teologi. Saya tidak mempersoalkan perspektif atau pendapat itu benar atau salah. Bagi saya itu nomor sekian. Tetapi yang mau kita lihat adalah setiap orang harus mempunyai perspektif. Karena biar bagaimanapun, apakah saudara-saudara di Prodi Pak atau di Prodi Teologi, tetapi kita berada di bawah satu naungan, yaitu Fakultas Teologi. Maka itu berarti bahwa konsep ataupun pemahaman kita mengenai teologi, dia akan menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan seluruh percakapan ataupun wacana kita mengenai teologi dengan seluruh turunan keilmuannya, ya, dalam bentuk mata kuliah, terutama di dalam mata kuliah teologi kontekstual yang disampaikan atau diajarkan melalui Prodipak ini. Ya, nah itu hal pertama. Ya, jadi pemahaman kita harus utuh tentang apa itu teologi, apa itu konteks, apa itu teologi kontekstual. Ini dua hal yang harus kita dudukan dulu, terutama bagi kalian yang berada di Prodipak, agar supaya kalian melihat bahwa sebenarnya kalian mempunyai nilai plus. Nilai plusnya adalah mahasiswa-mahasiswa Prodipak sebenarnya sudah berada pada taraf bagaimanakah implementasi teologi tersebut. Jadi teologi tidak dibicarakan sebagai sebuah konsep atau tafsiran belaka, tetapi teologi sudah langsung diarahkan, diorientasikan kepada bagaimana dia diartikulasikan, bagaimana dia disampaikan di dalam bentuk-bentuk pengajaran yang konkret. Ya, nanti soal pengajaran itu kalian bisa pelajari dari mata kuliah yang lain, ya, atau kuliah misalnya teknologi pendidikan dan sebagainya, ataupun filsafat pendidikan dan sebagainya. Nah, tetapi konstruksi Pak dan teologi itu dilihat sebagai sesuatu yang integratif. Integratif artinya dia menyatu. Kita tidak menempatkan teologi dan Pak itu sebagai dua aspek yang berbeda, tetapi harus ditempatkan sebagai dua aspek dari satu proses yang sama. Ya, jadi ketika kalian belajar tentang Pak, maka pada saat yang sama kalian juga sedang berteologi. Pada waktu kalian berteologi, maka pada saat yang sama juga kalian sedang mengimplementasikannya melalui pengajaran. Ya, oke, itu dulu. Ya. Nah, sekarang kita kita sudah berbicara tentang
kalian sudah menuliskan respons kalian di Google Classroom mengenai teologi kontekstual, dan apa signifikansi teologi kontekstual bagi proses pembelajaran kita, khususnya di Prodi Pak ini. Ya, saya sudah membaca dan saya senang karena kalian punya pendapat, kalian punya pandangan, itu memperlihatkan sebenarnya dasar pengetahuan kita mengenai apa itu teologi. Itu penting, ya. Pemahaman dasar itu penting, sebab tanpa pemahaman dasar semacam itu, maka kita hanya akan menempatkan Pak ini sebagai aktivitas yang hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar secara formal. Ya, dalam hal ini, karena orientasinya Pak, seringkali orang melihat karena orientasinya Pak, maka dia hanya berkaitan dengan soal bagaimana guru, kurikulum, murid, sekolah, dan sebagainya. Nah, melalui mata kuliah teologi kontekstual 2 ini, kita mau melihatnya dalam satu keutuhan, sehingga nanti ketika saudara-saudara berkiprah di dalam dunia pendidikan secara formal, saudara-saudara tahu bahwa saudara-saudara ini juga adalah teolog, ya. Kalian bukan hanya sekedar guru, tapi kalian adalah teolog praktika, ya, teolog yang langsung mengimplementasikan bentuk-bentuk pengajaran teologi itu kepada orang lain melalui proses belajar mengajar. Ya. Nah, oke, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah sebenarnya apa signifikansi atau apa kepentingan kita belajar atau kita melakukan eksplorasi teologi kontekstual. Yang pertama adalah konteks yang kita pelajari atau kita bicarakan di dalam teologi kontekstual ini, dia bukan hanya tempat, ya, dia bukan hanya space, ya, dia bukan hanya place, dia bukan hanya satu tempat di mana kita hidup, kita berada, maka kita menyebutnya sebagai konteks. Tetapi konteks yang kita pahami ini, dia lebih berkaitan dengan ruang hidup. Nah, ruang hidup itu kan luas. Ruang hidup itu bisa masyarakat, ruang hidup itu bisa keluarga, ruang hidup itu bisa sekolah, ruang hidup itu bisa gereja, ruang hidup itu bisa kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga waktu. Jadi ruang hidup dan waktu, ya, time and space, ya. Nah, waktu yang kita bicarakan ini bukan hanya waktu dalam pengertian di mana kita hidup sekarang ini, ya. Pada jam ini kita sedang mengikuti kuliah teologi kontekstual, ya, bukan hanya itu. Tetapi waktu dalam pengertian yang mencakup uh, secara imajinatif pembagian waktu antara waktu dulu, ya, yang sudah berlalu, waktu sekarang yang sedang kita jalani, maupun waktu yang akan datang sebagai proses yang akan kita jalani dan harus kita antisipasi dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masa kini dan juga pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi teologi kontekstual yang kita pahami ini, konteks yang kita pahami, bukan hanya sekedar tempat, tetapi ruang hidup dan waktu. Nah, kalau kita bicara dalam aspek ruang hidup dan waktu itu, maka kita akan sadar bahwa itu tidak sederhana. Ya. Ruang hidup yang kita maksudkan dalam bentuk seperti masyarakat, sekolah, gereja, ya, keluarga, itu akan kita pahami di dalam seluruh keberadaannya dan seluruh situasi problematikanya. Ya, kita bicara gereja, ada kenyataan-kenyataan yang kita hadapi bersama. Kita bicara tentang keluarga, kita juga akan berhadapan dengan lapisan-lapisan persoalan yang harus kita lihat. Kita bicara tentang sekolah atau pendidikan, kita juga akan berhadapan dengan dinamika pendidikan, ya, baik yang berkaitan secara formal dengan lembaga pendidikan maupun secara informal dengan lingkungan kebudayaan di mana ada unsur-unsur pendidikan secara budaya yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Nah, jadi pada hal itu maka kita berbicara tentang konteks, ya. Nah, sekarang seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertanyaan di Google Classroom mengenai apa itu teologi, apa itu konteks, dan apa itu teologi kontekstual,
Maka sekarang pertanyaan kita, kalau begitu, kalau saudara-saudara sudah mengatakan sendiri, ya beta tidak perlu lagi baca pendapat kalian di Google Classroom, tetapi pemahaman kalian mengenai teologi itu tentu saja adalah pemahaman yang berkembang. Ya. Nah, pada titik itu, kita mau mengatakan berbicara mengenai teologi kontekstual, maka kita berbicara tentang bagaimanakah kita memahami karya Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yang terkait dengan konteks. Nah, kalau konteks yang kita pahami sebagai ruang hidup itu, dia mengalami perubahan, maka teologi itu juga akan mengalami perubahan dan perkembangan. Ya, sebab tidak ada orang yang berteologi di sorga. Tidak ada orang yang berteologi di ruang kosong. Semua teologi itu selalu adalah teologi kontekstual. Ya, ketika beta bertanya Fiona Berasa ada di mana, ya Marsantia ada di mana, Desianti ada di mana, Valgo ada di mana, sebenarnya beta sedang bertanya pada konteks apa kalian sekarang ini berada. Nah, dia akan sangat menentukan sudut pandang kita terhadap suatu persoalan yang kita bicarakan di dalam teologi. Ya, jadi konteks itu sebenarnya mau memperlihatkan kepada kita di manakah posisi kita sekarang. Posisi itu bukan hanya tempat, bukan hanya ketika Anda mengatakan Anda berada di Langgur, Anda berada di Talake, Anda berada di Buru, di Namlea, bukan hanya soal tempat, tetapi atmosfer, suasana, kebudayaan, di mana Anda berada, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana Anda memahami hidup Anda di dalam suasana kebudayaan tersebut. Ya, ketika Anda berbicara tentang konteks bahwa Anda berada di Langgur, maka itu sebenarnya memperlihatkan bahwa ada konteks kebudayaan yang akan sangat mempengaruhi cara kita mengekspresikan pemahaman kita tentang Tuhan. Ya. Sebab suasana kebudayaan itu eh, akan mempengaruhi misalnya cara kita memahami Tuhan di dalam ajaran-ajaran kebudayaan kita. Cara kita mengucapkan, cara kita memahami Tuhan di dalam bahasa kita. Ya, Tuhan di dalam pemahaman atau dalam konstruksi bahasa K, Tuhan di dalam konstruksi pemahaman bahasa orang Buru, Tuhan di dalam konstruksi kebudayaan orang Seram, dan seterusnya. Ya, itu akan sangat mempengaruhi kita. Nah, jadi pada konteks itu maka uh, uh, kita akan berhadapan dengan sebuah situasi yang membuat kita akan selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Nah, oh ya, sebelum beta lanjut, beta minta supaya semua video diaktifkan ya. Sejauh itu tidak mengganggu kalian untuk menerima jaringan ya. Beta minta supaya beta bisa berinteraksi juga ya. Mariona, Maya Lisa, semua video diaktifkan ya. Oke. Jadi pada posisi semacam itu atau pemahaman semacam itu, kita sadar bahwa tidak ada teologi dari sorga. Semua teologi itu adalah ekspresi keyakinan, ekspresi iman dari manusia yang hidup pada satu tempat, pada satu waktu, dan pada satu ruang kebudayaan. Dan kita akan sangat dipengaruhi oleh semua itu. Nah, oleh karena itulah maka tidak ada teologi yang tunggal. Tidak ada satu teologi yang benar untuk semua. Sebab kita akan berhadapan dengan begitu banyak ekspresi kebudayaan yang mencoba untuk memahami Tuhan dan karya Tuhan, firman Tuhan di dalam kebudayaan yang berbeda-beda tersebut. Ya. Jangankan ketika kita berbicara tentang kebudayaan Afrika, teologi Asia, teologi Eropa, di dalam konteks teologi Indonesia saja, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa kita sendiri akan berjumpa dengan berbagai macam ekspresi iman yang berbeda-beda. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya.
Orang Kei memahami Tuhan dan karya Tuhan tentu saja berada di dalam bingkai kebudayaan orang Kei. Orang Buru memahami Tuhan dan karya-karya Tuhan bagi orang Buru tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan orang Buru. Demikian juga seterusnya untuk konteks yang lain, ya, konteks Seram, uh, konteks Maluku Barat Daya, konteks lain-lain, ya. Kalau kita bicara pada konteks Maluku itu sendiri, kita bisa menemukan ekspresi berteologi yang berbeda-beda tersebut karena kita hidup pada ruang kebudayaan yang berbeda, ya. Nah, jadi dengan demikian, saudara-saudara, kita menyadari bahwa ketika kita berbicara tentang teologi kontekstual, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang banyak teologi. Ya, teologi yang majemuk, teologi yang jamak, teologi yang banyak. Ya, bukan hanya satu teologi. Nah, kenapa hal itu harus kita sadari pertama-tama? Agar supaya kita benar-benar bisa menyadari bahwa di dalam proses berteologi kontekstual, kita akan menemukan begitu banyak kekayaan dan perspektif yang bermunculan, ya, di dalam proses berteologi itu. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya punya teologi yang paling benar, orang lain punya teologi tidak benar, atau saya punya teologi gereja saya lebih benar, sedangkan teologi gereja lain tidak benar, atau teologi agama saya benar, teologi agama-agama lain tidak benar. Ya, perspektif teologi kontekstual tidak sedang berbicara benar dan salah. Perspektif teologi kontekstual justru sedang berbicara tentang sebuah kesadaran bahwa kita akan berjumpa, berdialog, ya, bercakap-cakap dengan banyak sekali teologi. Ya. Nah, kenyataan itu yang kemudian akan membawa kita kepada bagian yang berikut, yaitu kalau kita akan berjumpa dengan begitu banyak ekspresi beriman, kalau kita akan kemudian kita akan berjumpa dengan bermacam-macam perspektif teologis yang kontekstual, yang dikemukakan, yang disampaikan, yang dirumuskan oleh banyak orang. Apakah kemudian kita akan berjumpa dengan teologi gado-gado, ya, teologi yang campur-campur? Tidak juga. Perspektif teologi kontekstual sebenarnya bukan mau membawa kita pada sebuah perspektif teologi gado-gado atau teologi yang campur-campur. Tidak. Tapi perspektif teologi kontekstual yang kita pelajari dalam mata kuliah ini sebenarnya bertumpu pada sebuah upaya untuk membawa kita pada sebuah kesadaran yang terbuka, yang inklusif, ya, di dalam membicarakan teologi. Kenapa kesadaran yang inklusif itu penting? Sebab di dalam sejarah gereja selama ratusan tahun, ya, gereja-gereja, denominasi-denominasi Kristen yang begitu banyak berada di dalam posisi yang eh, kompetisi. Ya. Jadi teologi tidak dipahami sebagai sebuah kekayaan, tetapi teologi dipahami sebagai oposisi. Ya. Nah, karena teologi dipahami dalam perspektif oposisi, maka teologi-teologi tersebut uh, saling berperang. Gereja-gereja selama ratusan tahun melihat bahwa hanya ajarannya yang benar, hanya teologinya yang benar. Ya, itu tidak salah, tetapi kemudian ketika sikap merasa benar sendiri itu dianggap sebagai sikap yang teologis, maka itu kemudian akan muncul di dalam bentuk-bentuk atau di dalam pemahaman-pemahaman yang merasa paling benar sendiri. Dan karena itu menutup kemungkinan untuk melihat kebenaran pada ajaran-ajaran agama atau pada teologi-teologi yang berbeda dari teologinya sendiri. Nah, itu berbahaya. Ya. Dan sejarah gereja memperlihatkan bahwa sikap yang merasa benar sendiri itu dia selalu berakhir pada apologetika. Apologetika itu artinya hanya sekedar beradu argumentasi tentang teologi siapa yang paling benar dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Padahal di dalam kenyataan yang secara kontekstual,
Ya, tidak ada satu teologi yang paling benar. Sebab teologi itu hanya dirumuskan oleh orang-orang tertentu pada satu masa, pada satu konteks yang spesifik. Dan itu sebabnya teologi itu menjadi khas. Teologi itu menjadi khusus. Teologi itu menjadi partikular. Ya, tidak bisa menjadi teologi yang universal, tetapi partikular, khusus. Sebab dia hanya dirumuskan atau hanya dibangun pada satu konteks yang memang membutuhkan rumusan teologi semacam itu. Ya. Nah, yang berikut adalah signifikansi dari kita mempelajari teologi kontekstual ini, selain kita mau mendobrak cara berteologi yang hanya melihat teologi itu sebagai kenyataan yang tunggal, yang berikut adalah dengan mempelajari atau dengan memasuki wilayah teologi kontekstual, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan perspektif yang baru. Ya. Rivalitas di dalam berteologi selama ratusan tahun, sebagaimana yang bisa kita baca di dalam sejarah gereja, ya, saling bertengkar, saling beradu, berdebat, ya, berapologetika hanya untuk mencari pembenaran diri sendiri atau teologi sendiri, itu adalah paradigma berteologi yang sudah usang. Ya, dia sudah tidak lagi relevan dengan kenyataan-kenyataan masyarakat yang sudah semakin terbuka. Kita sekarang berada di sebuah era masyarakat yang sangat terbuka, ya, dan keterbukaan itu diakselerasi atau mengalami percepatan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Saudara-saudara bisa bayangkan, ya, pada masa saya ketika kuliah, saya tidak bisa membayangkan, tidak pernah membayangkan bahwa proses perkuliahan ini bisa kita lakukan seperti sekarang ini. Ya. Bahwa kita bisa berjumpa tanpa harus berada di ruang kelas yang sama. Ya, dulu ketika saya memahami kuliah kelas itu, ya, di era 90-an ketika saya menjadi mahasiswa S1, saya memahami yang namanya kuliah itu adalah bawa buku, bawa pena, bawa tas, pergi ke kampus, masuk di kelas, bertemu dengan dosen secara langsung, secara fisik, ya, berdiskusi secara fisik, bertemu dengan teman-teman di kelas, ya, berdialog, berdiskusi dengan dosen, dosen memberikan kuliah langsung, ya, dosen menulis di papan tulis atau di whiteboard, dosen memberikan buku secara fisik, ya, buku yang tercetak, ya. Tapi itu paradigma pendidikan yang ternyata sudah tidak lagi berlaku, ya. Dan saya sebagai generasi 90-an, saya tidak bisa lagi hanya mengatakan bahwa apa yang saya pahami tentang kuliah itu adalah kuliah ketika saya S1 dulu. Ya. Sekarang saya harus mengubah paradigma itu. Ya. Sebab kuliah yang saya pahami ketika saya S1 tidak bisa saya pakai sekarang atau saya paksakan di dalam kondisi yang sudah berubah seperti sekarang ini. Saya tidak mungkin bilang, mari saya mau bertemu dengan kalian di kelas. Ya. Saya panggil siapa? Fiona Berasa dari Talake, atau siapa lagi dari Buru, siapa dari Langgur, ya, saya panggil, ayo kalian harus bertemu dengan saya di kelas, ya. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah paradigma yang paling benar, karena kondisinya sudah berubah. Ruang hidup dan waktunya sudah berubah, ya. Dan sekarang perubahan itu mendesak kita untuk memasuki sebuah paradigma baru, sebuah cara pandang yang baru, sebuah praktek hidup yang baru. Apa itu? Yaitu bahwa kita tetap bisa kuliah, transfer ilmu pengetahuan itu tetap bisa terjadi, tetapi tidak lagi secara fisik. Tetapi harus kita lakukan melalui sebuah ruang virtual, ya. Dan kita bisa bertemu, ya, satu di Langgur, satu di Namlea, satu di Ambon, satu di Kudamati, kita bisa bertemu dari tempat yang berbeda-beda, ya, di lokasi yang berbeda-beda, tapi kita bisa bertemu pada satu waktu yang kita sepakati bersama melalui kemungkinan yang diberikan oleh teknologi informasi seperti Zoom ini. Nah, ini hanyalah salah satu contoh yang kita bisa pakai bahwa paradigma pembelajaran yang saya alami di era 1990-an sudah tidak bisa lagi menjadi ukuran utama bagi kita untuk memasuki proses pembelajaran di era tahun 2021. Ya, sudah harus berubah.
Dan kita menggunakan media-media yang kontekstual. Entah itu Google Classroom, entah itu WhatsApp Group, maupun juga uh, Zoom. Dan itu harus kita gunakan. Kita harus belajar bagaimana menggunakan Zoom, kita harus belajar bagaimana menggunakan Google Classroom, kita harus menggunakan WhatsApp sebagai kemungkinan-kemungkinan baru di dalam proses pembelajaran. Nah, ini hanyalah salah satu contoh, saudara-saudara, ketika saya mengatakan bahwa ada pergeseran paradigma. Ya, kalau proses pembelajaran saja sudah mengalami perubahan secara radikal, maka teologi juga sebenarnya sudah mengalami perubahan secara radikal. Kita tidak bisa lagi hanya bersandar pada pemahaman-pemahaman teologi yang dianut, diyakini oleh katong punya tete, katong punya orang tetua, katong punya senior-senior, ya, katong punya para pendahulu yang hidup di tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tidak bisa. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perubahan konteks, seiring dengan perubahan generasi, ya, kalian ini sebenarnya adalah generasi-generasi milenial yang sudah hidup di dalam sebuah era yang berbeda sekali. Dan karena era berubah, ya, interaksi kita berubah, masyarakat berubah, relasi-relasi sosial kita berubah, maka perspektif berteologi pun juga mengalami perubahan. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting di mana kita kemudian memahami apa relevansi dari teologi kontekstual itu. Ya. Maka di dalam percakapan kita mengenai teologi kontekstual ini nantinya, kita akan berada pada sebuah satu titik di mana kita akan mempertanyakan, ya, apakah ajaran-ajaran gereja yang selama ini dianut sampai pada orang tua kita, dia masih relevan pada saat ini? Apakah liturgi-liturgi gereja yang selama ini kita praktekkan di gereja, di dalam ibadah-ibadah, sudah harus mengalami perubahan? Apakah cara pandang kita terhadap teks-teks Alkitab, ya, dan berbagai macam penafsiran mengenai ayat-ayat Alkitab tersebut sudah harus mengalami perubahan? Kita tidak bisa lagi bersandar pada tafsiran-tafsiran mengenai ayat teks-teks Alkitab seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Ya, bahkan mungkin cara pandang dan tafsir saya terhadap Alkitab akan berbeda dengan kalian. Sebab saya mewakili generasi 90-an dan kalian mewakili generasi milenial, generasi 2020-an. Ya. Di antara kita saja sudah terentang satu jarak generasi yang cukup jauh. Dan tentu saja cara pandang saya berbeda dengan cara pandang kalian. Dan oleh karena itu maka sebenarnya teologi kontekstual membawa kita kepada bagian yang ketiga, yaitu kita mencoba melakukan eksplorasi. Ya, kita melakukan penjelajahan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi teologi kontekstual yang kita bicarakan tidak hanya berbicara tentang apa konstruksi teologi yang pernah dirumuskan pada masa lalu, tetapi kita juga sedang berbicara bagaimanakah kalian sebagai generasi milenial menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, perspektif-perspektif teologi baru yang kalian temukan dari hasil membaca Alkitab sebagai generasi milenial. Membaca Alkitab dengan kesadaran akan perubahan konteks yang sedang terjadi, ya, pada saat ini. Nah, hal ini menjadi penting, saudara-saudara, sebab nanti, nah ini bagian yang berikut, relevansinya bagi kita, terutama bagi Anda yang sedang belajar dalam Prodi PAK ini, bahwa pergeseran-pergeseran teologi semacam itu, dia juga akan sangat mempengaruhi bagaimanakah proses pembelajaran kita. Terutama di dalam proses pembelajaran agama Kristen. Ya. Sebab nanti Anda adalah representasi atau wakil dari generasi guru atau pembelajar PAK yang akan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru di dalam proses pendidikan agama Kristen. Ya. Kalau zaman berubah, kalau konteks berubah, kalau ajaran gereja mengalami perkembangan,
Ya, kalau tafsir terhadap teks Alkitab juga mengalami perkembangan, maka implikasinya adalah pada perkembangan pemikiran dan paradigma pendidikan agama Kristen yang juga harus mengalami perubahan. Dan itu sebabnya mata kuliah ini menjadi penting bagi Anda semua. Sebab di dalam mata kuliah ini kita tidak hanya berbicara tentang apa yang sudah orang lain tulis, apa yang sudah ditafsirkan oleh orang lain sebagai generasi pendahulu kita. Tetapi mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada kalian juga untuk membaca Alkitab dan juga untuk membangun sebuah perspektif berteologi yang kontekstual. Dan itu sebabnya saya memulai dengan pertanyaan, menurut kalian, apa itu teologi? Pemahaman kalian seperti yang kalian tulis di dalam Google Classroom, bisa saja dia akan berubah di kemudian hari. Sebab apa? Sebab kita sedang melakukan eksplorasi. Maka teologi kontekstual ini sebenarnya adalah cara kita, saluran kita untuk melakukan eksplorasi. Ya, eksplorasi apa? Eksplorasi, penjelajahan, penemuan, kemungkinan-kemungkinan baru, pandangan-pandangan baru di dalam proses berteologi. Saya sudah katakan di awal tadi, teologi yang kita bicarakan di sini bukanlah teologi sebagai kata benda, tetapi teologi sebagai sebuah kata kerja aktif. Ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang teologi, tapi kita berbicara tentang berteologi. Artinya ada sebuah aktivitas. Dan aktivitas itu apa? Aktivitas itu adalah penelitian. Aktivitas itu adalah eksplorasi. Ya. Jadi kita tidak menjadi orang-orang yang pasif, sebab teologi kontekstual sebenarnya membuka kemungkinan bagi kita untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain di masa lalu, dan kemudian juga realistis untuk melihat perubahan yang terjadi di masa kini, tetapi juga untuk melihat visi ke depan. Kalau realitas yang kita hadapi pada saat ini ternyata adalah realitas yang terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan masyarakat, apalagi kita berhadapan dengan situasi darurat ya COVID-19 ini, maka kita kemudian akan dibawa kepada sebuah visi. Ya. Jadi kita akan bergerak maju mundur semacam itu. Kita melihat pengalaman masa lalu, kita realistis dan menyadari akan perubahan yang terjadi di masa kini, tapi kita tidak berhenti pada masa kini. Kita juga harus membangun sebuah visi. Visi teologis, visi pendidikan agama Kristen di masa yang akan datang, ya, seperti apa dengan melihat kenyataan-kenyataan yang mengalami perubahan seperti saat ini. Ya. Nah, disitulah konstruksi berteologi kontekstual menjadi penting. Ya. Sebab nanti Anda tidak hanya berbicara atau Anda hanya akan mengajar tentang ajaran-ajaran gereja atau tentang teologi-teologi Kristen yang pernah dirumuskan oleh orang lain, tetapi Anda juga harus memasukkan di dalamnya apa sebenarnya visi Anda tentang pendidikan agama Kristen di dalam konteks yang berubah, di dalam mengantisipasi masa depan yang juga akan mengalami perubahan. Nah, kita tidak tahu, misalnya sekarang kita sedang berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu situasi ini akan bertahan berapa lama. Ya. Tetapi yang pasti bahwa situasi ini memberikan kepada kita tantangan, bagaimanakah masa depan gereja kita? Bagaimanakah masa depan sekolah-sekolah kita? Bagaimanakah masa depan pendidikan agama Kristen di masa depan? Bagaimanakah masa depan pendidikan secara umum? Ya, yang akan sangat berkaitan dengan perkembangan dan masa depan anak cucu kita ke depan. Siapa yang harus memikirkannya? Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu nanti dipikirkan oleh orang-orang lain. Tidak bisa. Sebab apa yang kita lakukan pada saat ini, dia akan menentukan perubahan di masa yang akan datang. Jadi teologi kontekstual membawa kita kepada kesadaran, kita bukan hanya orang-orang yang berada di dalam perubahan itu, menjadi korban dari perubahan itu, tetapi kita juga adalah orang-orang yang berperan untuk menentukan kemanakah perubahan ini harus kita bawa. Nah, disitulah signifikansi teologi kontekstual. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang ikut saja perubahan itu,
Mau ke arah yang positif kah, mau ke arah yang negatif kah. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang sadar bahwa kalian adalah orang-orang yang harus menjadi aktor yang menentukan perubahan ini mau dibawa kemana. Ya. Apapun yang akan kalian jalani di masa depan, tetapi ketika kita berbicara tentang teologi kontekstual, maka visi teologi kontekstual itulah yang harus melandasi seluruh panggilan pelayanan kita. Apakah nanti kalian mau menjadi guru di sekolah? Apakah kalian mau nanti menjadi PNS di lembaga-lembaga pendidikan tertentu ataukah di lembaga-lembaga pemerintahan? Itu nanti. Tetapi visi teologi kontekstual itu menjadi penting bagi kita sebab kalian harus sadar bahwa kalian adalah aktor yang menentukan perubahan tersebut. Ya. Kalian bukanlah orang-orang yang berada di pinggiran perubahan itu. Kalian justru adalah orang-orang yang berada di arus utama perubahan tersebut. Ya. Nah, itu pentingnya kita berbicara tentang teologi kontekstual di sini. Ya. Oke. Sampai di situ, beta hanya mau melakukan pertama-tama afirmasi atau penegasan betapa pentingnya proses pembelajaran teologi kontekstual yang kita jalani pada saat ini. Ya. Dan yang kedua adalah apa yang kita lakukan bukanlah sekedar kita berbicara tentang konsep-konsep teologi yang pernah dirumuskan oleh orang lain, tetapi di dalam teologi kontekstual ini, kita justru sedang melakukan penjelajahan, penggalian. Kita sedang menggali kekayaan-kekayaan yang ada di dalam kebudayaan kita, yang ada di dalam sejarah gereja kita, yang ada di dalam masyarakat kita. Dan kita mencoba untuk melihat apakah Tuhan bekerja di dalam kebudayaan kita. Apakah Tuhan bekerja melalui perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita. Dan kalau Tuhan bekerja, hikmat seperti apakah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama merumuskan. Kalau situasi semacam ini yang kita hadapi, konstruksi teologi seperti apa yang dibutuhkan oleh gereja, oleh sekolah, oleh pendidikan agama Kristen, maupun oleh orang Kristen secara umum. Sehingga dengannya kita tidak menjadi orang-orang yang terseret oleh arus perubahan, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap berada pada asas berteologi, ya, asas prinsip-prinsip gerejawi di mana kita bekerja nanti sesuai dengan profesi dan panggilan kita. Ya, oke. Itu beberapa afirmasi. Beta mau melanjutkan apa yang sudah kalian tulis di Google Classroom tersebut. Ya, beta hanya mencoba untuk merangkumnya sehingga kalian tahu sebenarnya apa maksud beta mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab mata kuliah teologi kontekstual 2 ini bukan beta mata kuliah, tetapi ini adalah mata kuliah kita bersama. Ya, kita melakukan pencarian bersama. Nah, beta tidak mau berbicara pada konsep-konsep yang normatif, ya. Tapi beta mau mulai dengan bagaimanakah kalian memahami teologi itu. Sebab itu akan menjadi penting. Ya. Ketika kalian lulus, kalian adalah alumni dari Fakultas Teologi, ya. Dan oleh karena itu paradigma berteologi kita harus kuat di situ. Ya. Sehingga kalian benar-benar sadar bahwa kalian ini sebenarnya adalah teolog-teolog praktika yang berteologi langsung pada implementasi praktis di bidang pendidikan. Kalian punya peranan penting untuk menularkan pemahaman-pemahaman berteologi, ya, yang inklusif, yang realistis terhadap kenyataan-kenyataan ini bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, ini positioning, ya, ini posisi penting yang kalian harus sadari sehingga kalian sadar bahwa kalian ini bukan orang-orang yang hanya sekedar belajar secara teoritis, tapi kalian adalah pelaku-pelaku teologi itu sendiri. Beta selalu mengatakan kalian adalah pembelajar teologi. Kalian adalah teolog yang langsung memikirkan bagaimanakah teologi itu diimplementasikan melalui pengajaran-pengajaran secara konkret, baik di sekolah maupun melalui pendidikan formal gereja pada waktunya nanti. Ya, oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tapi kalian paham atau tidak yang saya sampaikan? Silakan mikrofonnya dibuka semua supaya kita bisa Paham, berinteraksi. Pak. Paham ya? Bisa dengar ya semua ya? Paham, Pak. Ya. Iya, Pak. Dengar. Kalian bisa dengar ya, supaya saya pastikan Iya, Pak. bahwa kalian mendengar apa yang saya sampaikan. Saya cuma khawatir saja jangan sampai ada masalah jaringan internet sehingga ada yang terputus di situ ya. Tidak, Pak. Oke, baik. Nah, Pak, tadi saya memang sempat terputus sedikit, Pak, tapi saya sudah jadi, Pak. Oke, puji Tuhan ya kalau sudah jadi. Ya. Iya, Pak. Baik. Nah, sekarang hal berikut, Beta tidak akan mulai percakapan kita mengenai teologi kontekstual ini dengan teori ataupun konsep. Teori atau konsep nanti Beta akan sampaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi Beta ingin mulai dengan eksplorasi kebudayaan. Ya, mohon kalian mencatat ya. Coba kalian sekarang mulai mencatat cerita-cerita rakyat yang hidup di kampung kalian. Ya. Kalau ada banyak, kalian pilih saja salah satu. Misalnya saja begini, cerita rakyat tentang terjadinya atau tentang terbentuknya komunitas kampung kalian. Ya. Misalnya saja, Maya Lisa ada di Langgur kah? Pak, sebenarnya Pak, beta kampung itu tapi sedang Langgur, Pak. Jadi harus naik menyeberang, Pak. Oke, Ale dari kampung mana? Orang Tanjung Barkei, Pak. Warbal ke sini, Pak. Warbal? Warbal datang ke sini lagi, Pak. Tanjung Barkei, Pak. Iya, Tanjung Barkei. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk minggu depan, Beta mau kalian melakukan, kalian mencatat atau kalian mencari tahu bagaimanakah terbentuknya komunitas kampung kalian. Ya. Cerita-cerita rakyat. Ya. Bisa dalam bentuk tentang terbentuknya kampung kalian atau komunitas kalian atau cerita rakyat yang lain. Satu saja, tidak perlu banyak. Kalian catat secara tertulis agar supaya narasinya menjadi narasi yang rapi, ya, bukan hanya sekedar kalian mewawancarai orang lalu kalian merekamnya. Kalau kalian mau mewawancarai orang silahkan, tetapi itu harus kalian tulis, ya, narasi itu. Misalnya saja terbentuknya komunitas kampung di apa? Misalnya di Waiswar, misalnya ya, di Buru. Cerita rakyat apa yang berkembang? Kenapa sampai orang Waiswar bisa ada di situ? Bagaimana asal mulanya? Ya, narasi-narasi apa yang disampaikan dari generasi ke generasi sehingga orang Waiswar merasa saya orang Waiswar dan tempat saya di situ karena ada narasi-narasi tertentu. Ya. Bisa paham kan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi kalian pilih saja. Nah, saya mau kenapa saya meminta kalian mencatat narasi-narasi itu supaya kalian merasa itu kedekatan dengan kalian dan kalian merasa bahwa itu bagian dari eksistensi kalian. Ya. Kalau kalian pikul fam, ya, entah fam apapun, kalian akan selalu terikat pada negeri, pada kampung, ya, pada ohoi. Ya. Kalian terikat di situ. Itu berarti kampung kalian itu, marga kalian, keluarga kalian, soa kalian itu adalah bagian dari eksistensi kalian. Ya. Saya misalnya mengatakan Haspers dari Naku. Ya. Meskipun mungkin saya tidak punya tanah di Naku, saya tidak lahir di Naku. Tetapi yang membuat saya terikat dengan Naku adalah karena fam saya, karena marga saya. Nah, kalau saya bilang tentang marga, tentang fam, maka saya terikat dengan leluhur saya, dengan orang tua saya, dengan tete saya, dengan oyang saya, dengan moyang saya.
Nah, di situ kemudian ketika saya pergi ke Naku, saya ditempatkan di dalam sistem sosial budaya yang disebut dengan SOA. Saya masuk di SOA mana? Sehingga meskipun orang Naku tidak kenal saya, tapi ketika mereka membaca FAM saya, mereka akan bilang bahwa Anda berada di SOA ini. Saya terikat karena marga saya. Saya terikat dengan kampung saya. Ya. Dan ada narasi-narasi ya yang dituturkan oleh orang tetua saya tentang siapa marga saya, kenapa marga saya demikian, saya masuk di SOA yang mana, kenapa demikian, ada sejarahnya, ada narasinya. Dan saya percaya bahwa ketika kalian mencari tahu tentang kenapa kalian bisa berada di kampung itu atau kenapa kampung itu bisa ada di situ, kalian akan menemukan narasi-narasi rakyat semacam itu. Ya, jadi tugas minggu depan kita akan berdiskusi. Saya tidak akan berbicara kuliah panjang lebar tentang teori, tapi saya mau memulai dari apa temuan kalian terhadap narasi-narasi rakyat, narasi-narasi lokal tentang terjadinya kampung kalian tersebut. Ya, kalian catat ya sebagai bagian dari tugas kita menemukan kemungkinan-kemungkinan baru untuk berteologi. Dari situ baru kemudian kita akan mendiskusikan kira-kira bagaimanakah Tuhan berkarya di dalam kehidupan masyarakat negeri kita atau masyarakat kampung kita. Bagaimanakah kita membaca teologi rakyat itu dari narasi-narasi yang mereka bangun bersama. Jadi kita tidak memulai dari buku, tapi kita memulai dari narasi-narasi rakyat. Ya, tuturan-tuturan yang disampaikan oleh orang tetua kita tentang siapa kita, tentang kenapa kita ada di tempat ini, kenapa kita ada di pulau ini. Ya, dan kenapa kita disebut sebagai orang buru, sebagai orang kei, sebagai orang babar, sebagai orang seram, dan sebagainya. Kenapa kita disebut seperti itu? Jadi kita akan berbicara mengenai pertama-tama konstruksi identitas kita yang akan menentukan eksistensi kita untuk memahami karya Tuhan di dalam kebudayaan kita. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kita ini berada pada konteks yang berbeda, maka jelas bahwa ekspresi keyakinan iman kita juga akan sangat dipengaruhi oleh konteks di mana kita berada. Bisa paham ya? Oke. Nanti akan saya perjelas di Google Classroom. Ya, tapi saya sampaikan dulu supaya kalian mulai setelah ini kalian mulai untuk melakukan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya? Oke. Ada pertanyaan untuk kali ini? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, setelah ini nanti kalian isi absen di Google Classroom, ya. Saya sudah kirim daftar hadir di Google Classroom, jadi silakan nanti diisi di situ supaya bisa menjadi catatan bagi saya juga, ya. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang mau didiskusikan? Ya, ini kita baru awal. Jadi proses perkuliahan kita nanti akan berlangsung secara eksploratif. Ya. Saya akan terus-menerus meminta kalian sebab proses berteologi kontekstual ini adalah proses di mana kita berbagi pengalaman-pengalaman iman kita, ya, dan dari situlah kita kemudian mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru di dalam proses berteologi tersebut. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan mulai dengan mendengarkan narasi-narasi
tentang terbentuknya komunitas atau kampung di mana kita berasal. Dan saya berharap kalian sungguh-sungguh bersiap. Saya tidak mau minggu depan ada yang mengatakan, Pak saya belum bikin, atau Pak saya belum sempat mewawancarai. Saya tidak mau dengar alasan-alasan itu ya. Sebab kelas ini nanti akan lebih bersifat dialogis, ya kita akan terus berdialog. Saya tidak akan terus berbicara selama 1 jam seperti begini, tapi saya mau kalian berpartisipasi dan kalian belajar untuk mengemukakan pendapat kalian, ya, dan dalam bahasa yang terstruktur, ya, di dalam logika yang rapi, sehingga suatu ketika kalian juga bisa menyampaikan argumentasi kalian mengenai apa yang kalian baca, mengenai apa yang kalian temukan bersama-sama. Ya, tidak hanya harus duduk diam, lalu Aledong cuma nonton beta bicara saja seperti ini. Ya, tapi kalian juga harus berpartisipasi aktif. Ya, kita akan sharing. Jadi minggu depan waktu yang akan kita gunakan adalah waktu untuk berdiskusi. Ya, setiap orang akan mendapatkan giliran. Ya, tidak ada penunjukan siapa yang memulai atau siapa yang harus berbicara, siapa yang harus presentasi, tidak. Semua orang akan mendapatkan giliran. Jadi minggu depan kita setiap orang akan berbicara, diberikan waktu untuk berbicara apa yang dia temukan, lalu bagaimana dia merefleksikan temuannya tersebut, baru kemudian kita membawanya dalam sebuah diskusi bersama. Ya, dan disitulah beta akan secara bersamaan akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan konstruksi teologi kontekstual. Ya, oke. Beta rasa begitu dulu. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan virtual ini. Ya, pertemuan virtual ini tidak harus kita lakukan setiap minggu. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kemungkinan ada tugas-tugas atau ada bahan-bahan yang akan beta tuliskan atau beta berikan di Google Classroom. Ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama, kalau beta memberikan tugas di Google Classroom, beta sebenarnya mau mengajar kepada kalian bagaimanakah menyusun logika, menyusun pendapat di dalam struktur bahasa yang rapi, dalam bahasa tulisan. Ya. Jadi jangan kalian menganggap ini seperti mengirim WA atau mengirim SMS. Ya. Kalau saya menuliskan tugas dan itu harus kalian respon secara tertulis, kalian harus menulis di dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan, menulis dengan logika bahasa yang baik, ya. Sebab saya sedang menilai bagaimana Anda menanggapi pendapat secara tertulis. Ya, jadi itu bukan pesan-pesan WA atau kalian seperti menulis komentar-komentar di media sosial, ya. Saya sedang menilai kalian bagaimanakah kalian mengekspresikan pendapat kalian di dalam bahasa tulisan yang tertib, yang rapi, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca, ya, kemudian bagaimana kalian menyusun SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan secara rapi. Sehingga pendapat kalian secara tertulis itu adalah pendapat yang jernih, yang jelas. Orang menangkap apa yang kalian mau dalam bahasa tulisan. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, pertemuan virtual adalah cara saya menilai bagaimanakah kalian mengemukakan pendapat kalian di dalam bahasa lisan. Ya, saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia, walaupun sesekali saya menggunakan dialek Ambon. Tetapi saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia secara formal, sebab saya mau kalian juga belajar bagaimanakah kalian mengemukakan pendapat kalian juga secara formal. Ya. Sebab pada waktunya nanti, kalian akan berdiri di depan kelas, kalian mungkin juga akan berdiri di hadapan banyak orang, dan kalian akan berbicara, mengajukan pendapat kalian dalam struktur bahasa, dalam logika bahasa yang juga formal. Ya. Dan itu harus kita latih. Ya. Kita harus berlatih menggunakan
cara menyampaikan pendapat secara lisan maupun secara tulisan, secara formal. Sebab kalian nanti adalah sarjana-sarjana. Dan kesarjanaan kalian itu akan dinilai pada seberapa jauh kalian bisa mengartikulasikan pemikiran kalian di dalam bahasa yang baik dan benar. Sehingga orang menangkap apa sebenarnya yang kalian mau. Komunikasi pesan apa yang mau kalian sampaikan kepada orang. Sebab penyampaian komunikasi, diksi yang salah juga akan membuat pesan itu salah ditanggapi. Ya, maka bisa terjadi miskomunikasi. Jadi karena itu kita berlatih melalui proses pembelajaran selama 1 semester ini dengan cara itu. Menulis yang benar dan menyampaikan pendapat juga dengan benar. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian pada saat ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan. Saya mohon supaya nanti kalian tetap mengingatkan saya karena ada beberapa tugas yang lain yang sepertinya akan terus bertabrakan, ya, jadwal-jadwal ujian, baik ujian tesis maupun ujian skripsi. Saya minta kalian terus mengingatkan saya melalui WhatsApp group agar supaya kita tetap ada di dalam komunikasi yang jelas, ya. Baik, saya kira begitu saja. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Tuhan memberkati kalian di dalam seluruh proses pembelajaran selama 1 semester ini. Ya, ini setelah ini masih ada kuliah atau tidak? Masih, Pak. Masih ada. Baik. Karena masih ada kuliah, nanti doanya di kuliah terakhir saja ya. Karena masih ada kuliah. Ya, jadi kita tidak usah berdoa tutup karena kalian masih akan melanjutkan kuliah kalian di mata kuliah yang lain. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan supaya kalian tetap kuat, tetap sehat ya. Salam buat orang tua. Kalian tetap semangat meskipun kita berada dalam kondisi semacam ini. Agar supaya proses selama 1 semester ini tetap bisa kita jalani dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Ya? Oke, baik. Selamat siang, sampai kita bertemu minggu depan. Ya. Selamat siang, Siang, Pak. Pak.